Oke, siapa lagi selain ID, selain dokter-dokter, kemudian influencer yang seharusnya memberikan campaign tentang pentingnya vaksin menurut Anda sebagai seorang Iya, dokter? kelihatannya yang harus kita dekati itu adalah selain media ya, pemuka agama. Karena pemuka agama ini banyak yang didengarkan orang. Sekarang kan kita lagi rame itu mendengar Dasar Latif ngomong itu bagus sekali itu. Jadi itu sangat tertolong, tapi lagi-lagi siapa yang mau mendengarkan dia gitu. Kalau yang tidak setuju, aduh hari ini sudah pro pemerintah ini gitu kan. Akhirnya hal-hal yang seperti itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi tetap sekali lagi sama kayak kita apa namanya, saya selalu contohkan helm. Helm itu sudah berapa puluh tahun gitu ya. Tetap saja kalau nggak ada polisi kita nggak mau pakai helm kan. Padahal kegunaannya begitu bagus. Betul. Kira-kira sama dengan masker seperti sekarang ini. Bahkan kalau ada yang ngomong, wah kenapa dia tidak percaya COVID, saya bilang jangan kan COVID, Tuhan aja ada yang nggak percaya kan. Betul. Jadi normal-normal saja. Juga Iya. Jangankan COVID. Iya, itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita buat cair, jangan membuat kita patah hati, jangan membuat kita semangat. Yang penting kalau menurut saya, siapa yang paling banyak menyebarkan informasi ini akhirnya dia dominan gitu ya, sama seperti barang-barang yang sederhana kalau dipromosikan dengan baik akhirnya dia bisa jadi bagus. Betul. Itu saja prinsip kita seperti itu. Betul. Jadi pemuka agama bahkan juga politisi ya, Dok. Iya, politisi ya, betul. Nah, karena terus terang mereka itu banyak mau berbuat tapi mungkin mereka perlu diisi dengan pengetahuan tentang itu. Ya itu kadang-kadang seperti itu ya. Iya. Biasanya kalau sudah kita dialog, oh begitu dok ya, saya tidak tahu gitu. Tapi, ya. Dok, bagaimana Anda melihat penanganan COVID-19 dan khususnya saat ini di Sumatera Selatan dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan vaksin kepada seluruh elemen masyarakat, mengingat dengan target yang 6,4 juta orang di Provinsi Sumatera Selatan, sementara realisasinya itu baru 857.821 orang. Itu artinya baru sekitar berapa? Dok? Baru ya belum sampai 20% kan? Belum sampai 20%. Ya, betul. Sementara kita mengejar herd immunity untuk pemerintah pusat November 2021. Kalau Sumsel kayaknya kan nggak bisa ya, Dok? Iya. Jadi memang yang saya katakan dari awal tadi, 3 hal ini harus kita cukupkan dulu ya. Tadi pagi saja saya lihat ada asisten rumah tangga saya mau vaksin, itu sudah 3 hari berturut-turut ke puskesmas, baru tadi berhasil deh. Kenapa selalu dibilang vaksinnya habis? Jadwalnya sudah habis, cuma 20 sehari. Jadi ada fenomena yang bertolak belakang antara yang diharapkan dan yang dilakukan gitu. Di saat kita butuh, tapi ternyata vaksinnya kurang. Ya, kita sadari bahwa beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan juga ngomong vaksin ini datangnya bertahap begitu ya. Nah, sekarang itu yang harus digiatkan lagi ya. Jadi semua saya lihat kemarin di Kumbang itu mengadakan vaksinasi untuk anak-anak 12 sampai 18. Nah, itulah upaya-upaya kita tambahan. Upaya kita kemarin kita diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, pengen ID juga ikut mengadakan ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang dengan ramainya orang, akhirnya terjadi berkerumunan. Ya. Jadi tetap kita sekarang harus memperbanyak lokasi sehingga dimanapun orang bisa melakukan vaksin. Nah, satu hal lagi, masalah vaksin ini, kita sempat diskusi secara nasional kemarin ini, kan selama ini, kalau kita ingin membuat sentral vaksin, itu harus lengkap, sampai ada emergensinya, sampai siap ambulansnya, begitu. Saya katakan waktu itu, kita kan sudah berjalan lebih kurang 1 tahun, vaksin mungkin setengah tahun. Kita sudah menyuntik jutaan orang. Alhamdulillah tidak ada kontraindikasi atau komplikasi atau TP yang begitu hebat begitu. Jadi seharusnya kayak ada berita kemarin yang teman siapa kemarin ya, yang anaknya Dahlan Iskan itu, Asrul Ananda yang dia ke Amerika, dia bilang itu seluruh supermarket di itu ada vaksin gitu. Kalau Anda mau silakan gitu kan. Jadi artinya dipermudah. Jangan harus ke rumah sakit. Orang kan sekarang takut ke rumah sakit begitu ya.
Jadi kalau kita bisa itu, mungkin arahnya itu nanti ke pemerintah. Cukup satu orang, mungkin siapa di sana perawat disiapkan, dan mereka kemanapun masyarakat mau vaksin mudah gitu ya, jangan dipersulit lagi. Itu mungkin upaya kita yang bisa kita lakukan. Ya kalau kita menilai pemerintah ya, saya kira pemerintah itu ya memang dia menganjurkan, tapi kita masyarakat yang penting. Karena yang sakit itu kita gitu. Jadi saya tidak ingin misalnya melihat, oh ini kurang, pemerintahnya kurang giat, itu saya tidak ngomong gitu. Yang penting saya ingin mengajak kita sesama masyarakat untuk lebih aktif, untuk mencari, karena itu adalah hak kita. Jadi itu bukan kewajiban kita, tapi hak kita mendapat vaksin, sehingga kita bisa sehat dan terlindungi. Oke, jadi jangan putus asa kalau pada hari pertama mengejar vaksin Iya, dapat, itu kan iya, ya dok betul. maksudnya. Iya, betul. Coba lagi, datang lagi sampai jangan nanti apa boleh buat, karena itu kalau perlu agak marah sedikit gitu. Saya sudah ini. Ada contoh menarik. Minggu tadi itu kita di rumah sakit kan ingin mengumpulkan anak-anak 12-18 tahun. Sabtu lalu ya dok? Sabtu lalu yang rame itu kan. Ya. Targetnya 5.000, tapi bertahap diberikan waktunya. Tapi ternyata waktu itu tidak bisa dipenuhi oleh keluarga lah begitu. Jadi diminta datang jam 9, dia dari awal sudah datang, akhirnya terjadi berkerumunan. Rupanya waktu itu hanya bisa 1.000, tapi tetap sekarang yang sudah mendaftar itu minta datang secara bertahap di rumah sakit gitu ya. Jadi jangan kecewa walaupun kemarin mungkin sudah ada disuruh pulang ya, karena itu harus kita lakukan karena itu hak kita dan itu memang kita perlu untuk itu gitu. Jangan kemudian marah-marah, kemudian bicara yang nggak pas gitu ya dok ya? Iya betul. Kalau kecewa wajar gitu ya, namanya kecewa kan. Saya pun misalnya kalau kita datang diundang begitu tahu-tahu disuruh pulang kan kita kecewa. Ya. Tapi itulah kondisi kita. Jangan kecewa boleh, tapi jangan jadi patah arang begitu. Oke, karena vaksin itu adalah hak kita. Itu. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban, itu yang saya ingin sampaikan. Apa dok bedanya? Kalau hak itu kita harus kejar gitu kan, sama kayak gaji kan. Gaji terlambat datang kita tanya gitu, mana gaji saya gitu kan. Tapi kalau yang namanya kewajiban, kita agak malas-males gitu ya. Agak malas-males datang, ya sudahlah. Kalau bisa kita pulang jam 4, pulang jam 3 ya cukup gitu ya, misalnya kan. Tapi kalau yang namanya kewajiban, hak itu harus kita kejar. Malah kita minta tambah biasanya kan begitu kan, bonus gitu ya. Itu. Jadi filosofinya itu ya? Sebetulnya seperti itu. Iya, menarik sekali. Oke.